Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan kepada Bapak RT Bapak RT 02 dan RT 03 dan ibu-ibu yang alhamdulillah sudah berkenan hadir di kegiatan mahasiswa kita ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa memberikan sedikit mungkin tambahan informasi. Namun sebelum itu saya kesini bersama suami saya. Siap. Suami saya. Dan saya mau memperkenalkan diri karena tadi Ibu bilang orang Taluk ya. Saya orang Lubuk Jambi. Nama saya Raja Fitrina Lastari. Kami bagian Bu. Oh ya, bagian ya. Insya Allah saya pernah dengar, tapi karena sudah berdomisili di sini jarang pulang karena orang tua saya juga di sini. Yang di kampung cuman nenek, ya. Jadi mungkin ya kita masih hampir sama bahasanya Bu ya. Kuansi. Ya, hampir pingsannya nggak sampai tercobor di dalam bondar ya Pak ya. Saya lahir memang di Lubuk Jambi, tapi hanya numpang lahir kata orang tua saya. Jadi langsung dibawa ke Pekanbaru. Jadi sikit-sikit kalau orang tua saya waktu kecil tuh kami bandel marahnya udah pakai bahasa kampung, ya. Bahasa Indonesia nggak pas. Ya, itu kata saya bilangnya kalau udah marah pakai bahasa Indonesia itu nggak pas katanya. Jadi lebih lancar ngomong bahasa kampung marahin anak-anak gitu. Apa masuk saja kan? Ya, lebih menghayati gitu ya. Cuman saya nggak bisa bahasa kampung terlalu pasti gitu. Dan dapat suami orang awak ya, orang Bukit Tinggi. Ya, jadi seperti kata mereka kita Minanganyi katanya Bu ya. Iya. Oke baik. Alhamdulillah tadi sudah ada kegiatan senam, kemudian pemeriksaan kesehatan mulai dari tekanan darah, kolesterol belum ya, asam urat sama gula darah. Nah kemudian barusan juga tadi ada penyuluhan ataupun sharing informasi dari adik-adik tentang hipertensi ya. Namun dengan penelitian terbaru yang menderita hipertensi itu sebelumnya memang mayoritas laki-laki karena kebiasaan laki-laki itu adalah yang suka merokok ya. Namun dengan penelitian terbaru itu mayoritas ataupun persentase dari hasil penelitian yang dilakukan itu wanita menduduki peringkat teratas ya. Jadi wanita lebih banyak menderita hipertensi daripada laki-laki saat ini ya, dengan berbagai penyebab yang disampaikan oleh adik-adik tadi ya, terutama mungkin stres. Nah ya, kita kadang stresnya tidak hanya dalam rumah tangga ya, kehidupan sehari-hari. Nah makanya tadi ada beberapa penanganan ataupun penata laksanaan tanpa pengobatan medis ataupun dengan farmakologi, itu dengan terapi relaksasi ya, tarik nafas dalam dari hidung ya, relax ya, kemudian hembuskan seperti kita meniup benda ataupun sesuatu yang panas. Jadi seperti meniup gitu ya. Jadi lebih tarik di hidung, tahan 3 detik, hembuskan. Nah, sampai dengan kondisi rileks ya. Dan kalau kita dengan agama kita, selain dengan tarik nafas dalam seperti yang diajarkan tadi sambil istighfar, kita juga bisa sambil mendengarkan murotal Al-Quran ya. Terkadang kan sekarang sudah ini ya, daripada menghidupkan musik-musik sudah ada yang ditempelkan di dinding menggunakan listrik, mengaji 30 juz gitu. Jadi selalu dilantunkan dan kehidupan tersebut berusaha kita dapatkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah namun kalau memang sudah dengan faktor usia tidak bisa lagi ditolak misalnya, sama kayak bapak tadi tiba-tiba naik kadang tiba-tiba turun. Nah cuma yang khawatirnya kita begitu naik jangan langsung buru-buru ke pengobatan, kita
lihat dulu, kaji dulu ke belakangnya penyebabnya apa. Mungkin tadi dari aktivitas, mungkin kalau Pak RT habis guru, atau mungkin habis menyelesaikan ada permasalahan. Jadi habis pasang tenda. Jadi mungkin, nah atau saat ini saat yang sedang berpanas-panas ini kita ukur tekanan darah juga mempengaruhi gitu. Jadi mungkin begitu diukur tekanan darah tidak ada riwayat misalnya, mungkin bawa istirahat dulu, ya cooling down, istirahat, relax, atau ya bawa tidur misalnya. Nah kalau memang misalnya rutin dikoreksi ataupun ditensi masih tinggi, nah segera ke pelayanan kesehatan, dicek kembali ataupun dikoreksi lah kenapa, ya. Jadi nggak boleh buru-buru langsung minum, apalagi tadi langsung ke amlodipin yang 10 mg, ya, karena tidak kuat jantung emang memberikan reaksi. Ya memang kalau kita ibu-ibu ini kan multifungsi dia Pak, ya bisa sebagai ibu rumah tangga, istri, ibu, bisa jadi dokter juga, perawat ya Bu ya, jadi cemas gitu ya, ya cemas tapi cemasnya ya dengan kondisi cemas berikan pertolongan gitu. Ya. The power of mama tetap Pak ya. Nah begitu juga dengan ibu yang apa sih bedanya pingsan tahun lalu apa dulu sama sekarang ya. Nah, vertigo itu bukan penyakit sih sebenarnya, itu gejala ya. Vertigo itu gejala. Jadi tatkala kita sering mengalami vertigo saat ini, nah itu perlu dikonsultasikan. Ada penyebab lain ataupun ini merupakan suatu sinyal ataupun suatu tanda dari tubuh kita. Nah kalau dulu mungkin ya seperti yang disampaikan Ade tadi, pingsannya dikaji lagi apakah belum makan atau memang ada riwayat dari keturunan ya. Namun kalau yang vertigo yang ibu sudah rasakan saat ini, vertigo dengan pusingnya berbeda. Pusing itu ya dibawa istirahat bisa, tapi kalau yang bilang orang pusing vertigo itu benar-benar ya berputar-putar ya, mau buka mata aja seperti ya rumah ini terbalik gitu. Karena memang saya pernah merasakan gitu ya, untuk tarik nafas saja susah ya. Jadi vertigo itu gejala. Jadi artinya apa? Penanganan yang utama dengan usia tadi rata-rata mungkin di atas 50 tahun ya. Nah itu dengan pola hidup sehat. Nah kayak gini kan ada mahasiswa yang bantu menggerakkan untuk kegiatan, mungkin bisa dipertinggal untuk kegiatan rutin di RT ini. Jadi aktivitasnya terus ya, artinya gitu juga kalau sudah ada rutinitas olahraga, insya Allah ya kehidupan menjadi lebih sehat. Dan jika sudah menderita hipertensi, memang seperti itu, seumur hidup minum obat. Nah boleh didampingi dengan obat herbal, boleh ya. Cuman biasanya kalau sudah menderita hipertensi itu hanya didampingi ya. Kalau ada yang putus obat dengan obat yang kimia, dia dengan herbal, ya mungkin dia bisa konsen dengan diet hidup sehatnya gitu ya. Terkadang kan orang itu dia nggak minum obat, bisa dengan obat herbal ataupun dengan pola hidup saja ya, tergantung individunya. Dia bisa, artinya bisa kontrol makan, aktivitasnya tetap ada, tapi ada yang sebagian putus obat, nggak ikutin yang aktivitas ataupun olahraga ataupun dengan diet yang sehat gitu ya. Jadi kalau bicara tentang medis, minum obat hipertensi itu seumur hidup ya. Tapi kalau melihat kondisi sini kayaknya jarang yang hipertensi di sini karena hidupnya sehat dengan Pak RT seperti ini. Ya mungkin akhir bulan ya atau akhir tahun mungkin rekreasi juga diperlukan untuk mencegah hipertensi. Oke, saya pikir gitu ya sebagai pengantar ataupun arahan yang sudah disampaikan Adere, dan harapannya kita bisa hidup sehat dan balik-balik tubuh kita itu diberikan haknya. Haknya apa? Hak untuk istirahat ya. Jadi jangan terlalu terforsir ya. Ada sinyal yang dia berikan bawahnya harus berikan
waktu untuk istirahat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.